Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini ada dua peristiwa yang kita kenang. Yang pertama, kita bersama seluruh gereja memasuki hari Minggu Adventus yang ketiga. Dikenal dengan hari Minggu Gaudete atau hari Minggu Sukacita. Dan yang kedua adalah kita mengenang saudari dan saudara kita yang hidup, yang berbahagia merayakan hari ulang tahun kelahiran, dan juga mereka yang sudah mendahului kita. Bacaan-bacaan kitab suci yang sebentar lagi kita akan dengar akan membantu kita untuk merenung tentang persiapan-persiapan kita untuk merayakan Natal sebagai sebuah perayaan penuh sukacita. Sebuah perayaan yang menandakan sosok seorang Allah yang begitu berempati dengan manusia. Sosok seorang Allah yang senantiasa hadir dan memberikan peneguhan kepada manusia dikala mengalami kesulitan dengan mengatakan jangan takut atau jangan khawatir. Maka kiranya doa-doa kita pada hari ini memberikan kekuatan dan rahmat berlimpah untuk Bapak dan Ibu, juga saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahun, dan juga untuk saudara-saudari kita, 12-12an yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang bahagia bagi mereka semua. Kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan memohon kerahiman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah penyembuh jiwa raga yang dirindukan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga membawa keselamatan kekal yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami boleh hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berkumpul pada hari Minggu ini untuk mendoakan saudari dan saudara kami yang berulang tahun. Kami juga mendoakan mereka yang sudah mendahului kami. Berikanlah tempat abadi bagi mereka dan anugerah hidup kekal kepada mereka dan kebahagiaan bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari nubuat Sefanya. Tuhan Allah bersorak gembira karena engkau. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Segala bangsa bertepuk tanganlah. Berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Segala bangsa bertepuk tanganlah. Berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Raja semesta. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan air mata keselamatan. Mazmur, segala bangsa tepuk tanganlah. Berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukur kepada Tuhan, panggillah namanya. Tahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Mazmurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Mazmur, segala bangsa bertepuk tanganlah. Terpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Serulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Mazmur, segala bangsa bertepuk tanganlah. Berpekiklah untuk Allah, Raja semesta. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan menemui aku, Ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang sederhana. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, siapa mempunyai 2 helai baju, hendak membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, buat demikian juga. Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Pada Yohanes, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku
akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu kami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih berlimpah dan dalam nada gaudete, nada sukacita, saya menyampaikan pada geng BM75 yang mempercayakan saya untuk boleh sekali lagi merayakan Ekaristi. Selama ini kita ketemu kalau ada yang innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya. Tapi kiranya permohonan tadi bahwa kita akan bisa Natal kiranya bisa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita di hari Advent yang ketiga atau hari Minggu Gaudete, hari Minggu Sukacita. Kalau dalam pekan pertama, dalam lingkaran Advent, lilin pertama dinyalakan, itu adalah lilin harapan. Kita punya prinsip, meskipun banyak pergumulan dalam kehidupan, harapan. Bukan kita menghibur diri, memang merupakan bagian dari kehidupan kita. Ada harapan. Kemudian di lilin kedua, itu adalah lilin kasih. Masa Adventus itu menjadi masa di mana kita karena Allah sendiri mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal kasihnya kepada kita. Adventus adalah saat pembelajaran bagi kita lebih dari. Maka kiranya apa yang terjadi selama satu pekan ini telah membantu kita untuk bertumbuh dalam kasih dan berusaha untuk membagikan kasih yang alami dari Tuhan untuk sesama yang lain. Lalu pada hari ini lilin ketiga dinyalakan. Lilin itu berwarna pink. Sebetulnya Romo juga bisa pakai gaun Sebetulnya hari ini Romo juga menggunakan berwarna pink, tapi nanti Romo jadi cantik, maka Romo pakai warna ungu. Ya. Tapi memang kebetulan tidak punya warna pink, ya. Warna pink untuk menunjukkan sukacita, kegembiraan. Dan nanti hari Minggu depan lilin keempat dinyalakan kembali ke warna pink, lilin iman. Saudara-saudariku, bacaan kitab suci hari ini juga kita ke nuansa optimisme, nuansa penuh dengan sukacita. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Sefanya, satu kalimat yang saya mau bagikan bersama saudara sekalian adalah kalimat jangan takut. Jangan takut. Kita dalam masa pandemi ini mengalami ketakutan. Ada yang mengalami ketakutan akut. Dan banyak lagi yang punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Para murid Yesus ketika pergi sendirian, berlayar di atas Danau Galilea, mereka ketakutan. Dan Tuhan Yesus saat itu hadir dan mengatakan pada mereka, do not afraid. Jangan takut. Yesus ketika bangkit dengan mulia dan menampakkan diri kepada para muridnya, jangan takut.
Hari ini, hari Minggu Sukacita, tapi Nabi Zefanya mengatakan pada umat Israel, jangan takut. Artinya bahwa sukacita kita itu menjadi sempurna kalau kita berusaha untuk lepas dari ketakutan-ketakutan yang mengganggu kehidupan kita. Ketakutan-ketakutan yang menghantui pikiran kita, susah untuk bisa menjadi pribadi yang bebas dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya sebagai orang-orang beriman, kita yang percaya pada Kristus, masa Adventus menjadi kesempatan untuk kita keluar dari belenggu-belenggu yang mengikat kita, menjadi pribadi yang tidak bebas, supaya bisa benar-benar layak merayakan hari kelahiran Kristus. Maka jangan takut. Kata jangan takut ini juga saya yakin bahwa kita semua merasakannya. Di antara 12 yang kita doakan, yang mereka juga punya keluarga. Mereka juga punya anak-anak. Dan saya yakin bahwa ketika mereka masih hidup, kalimat jangan takut mereka pernah ucapkan kepada anak-anak mereka, pada pasangan hidup mereka, ketika mengalami pergumulan dalam hidup, apa yang dikatakan? Jangan takut. Apa untungnya Anda takut? Ngapain takut? Bukankah kita punya Tuhan? Maka ketakutan itu memang kita miliki. Mungkin ada di antara kita juga yang takut mati. Romo saya tidak, aduh Romo jangan dulu lah. Kenapa? Cucu saya masih kecil. Anak saya baru selesai kuliah. Mandiri. Cucu masih kecil-kecil, nanti siapa yang memperhatikan? Ada ketakutan. Saya beberapa kali di WA oleh seorang ibu yang anaknya usianya sekarang 35. Dia mula-mula mengatakan begini, Romo, tolong ya, doakan, tolong intensi doa saya. Saya bilang, intensinya apa, Bu? Untuk anak saya. Anak perempuan saya usianya sudah 35 tahun. Dapat pasangan hidup. Bilang, biarin aja. Ya. Kan dia bebas. Mau menikah atau tidak menikah kan urusan dia. Sibuk-sibuk lah. Dia bilang, iya memang Romo itu tidak menikah, jadi tidak pikir-pikir. Tidak punya anak, jadi tidak pikir-pikir yang begituan. Aku mau gendong anak dari anak saya, gendong cucu, mau gendong cucu. Oh begitu ya. Ada ketakutan, ya. Jadi orang tua juga, bukan hanya anak-anak, orang tua juga takut. Kita semua takut. Tapi hari ini, hari Minggu Advent yang ketiga, kita ingatkan Nabi Zefanya, jangan takut. Ngapain takut? Bukan punya Tuhan. Lalu di bacaan yang kedua, kepada jemaat di Filipi, juga dalam nuansa yang sama. Dia mengatakan pada jemaat di Filipi, jangan khawatir. Arahnya sama, jangan khawatir. Mula-mula Santo Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena Paulus tahu bahwa orang-orang Filipi juga punya. Maka dia ingatkan mereka untuk tetap bersukacita. Jangan pernah khawatir di dalam hidup mereka. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Kita semua pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup. Bukan. Hampir setiap hari kita juga khawatir dengan kehidupan kita. Ketika masuk usia tertentu, usia opa-opa dan oma-oma, ada rasa khawatir juga loh. Ketika tiap bulan, tanda-tandanya sederhana sekali. Lihat di arloji. Ada arlojinya, arloji untuk opa dan oma zaman now itu apa? Yang bisa menghitung berapa jarak yang dia tempuh, berapa langkah yang dia tempuh, berapa kilometer. Bisa terlihat di arlojinya.
berapa tekanan darahnya, berapa apa ya, pokoknya lihat arloji begitu langsung ketahuan, wah ini pasti usianya di atas 50 ini. Kalau ya usia di bawah 50 dan pakai arloji begitu, aku udah pakai arloji begini ya. Kalau yang usia 50 ke atas, itu normal. Sudah punya arloji untuk hitung-hitung denyut jantungnya, dan lain sebagainya. Kita punya kekhawatiran tertentu di dalam kehidupan kita. Anak-anak juga punya kekhawatiran dalam hidup. Dengan situasi yang tidak menentu, mereka khawatir. Oh, jadi apa besok ya? Itulah kehidupan kita. Tapi obatnya apa? Santo Paulus mengatakan, bersukacitalah. Ngapain kamu khawatir? Hidup kita sementara saja. Oleh karena tidak perlu khawatir. Jadi bacaan pertama dan bacaan kedua itu sangat indah. Kita renungkan dalam konteks masa Adventus ini betapa luar biasanya. Tuhan mau menghibur kita. Tuhan mau mengingatkan kita. Ada ketakutan, dia mengatakan jangan takut. Yang ada kekhawatiran, dia mengatakan jangan khawatir. Apalagi yang kurang dari Tuhan. Kalau bukan yang seperti ini. Dan saya juga yakin bahwa dari 12 saudara yang kita doakan, saudara-saudari yang kita doakan, ketika mereka masih hidup, mereka juga pernah punya kekhawatiran. Tapi mereka juga pernah memberikan peneguhan pada saudara-saudari, keluarga, mungkin juga Bapak saudara sekalian yang hadir di sini. Mereka juga memberikan peneguhan dengan mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Ya. Jadi dua kalimat ini mujarab untuk kita pada pekan ketiga Advent ini. Lalu dalam bacaan Injil kita dengar Tuhan Yesus coba membangkitkan kita untuk mewujud nyatakan atau mengejawantah yang gaudete atau sukacita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Yohanes Pembaptis tampil, banyak orang datang kepadanya, bertanya kepada Yohanes, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Apa yang dapat kami lakukan? Dan Yohanes dengan sangat hebat mengatakan kepada mereka supaya rasa empati kepada orang lain. Orang yang bersukacita itu adalah orang yang punya rasa empati kepada siapa saja. Yohanes mengatakan begini, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Ini adalah satu model empati, bela rasa, atau berbagi, share, orang-orang yang lain. Sharing is caring. Ya. Berbagi itu sebagai tanda kepedulian. Maka orang yang bersukacita adalah orang yang punya rasa empati yang mendalam dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes tadi, ya, dikatakan oleh Yohanes dalam Injil, dia mau mengingatkan kita akan pekerjaan-pekerjaan kerahiman yang bersifat ada 7. Orang yang lapar diberi makan, orang yang haus diberi minum, orang yang berpetualangan atau yang tidak punya rumah, tunawisma, diberi penginapan, orang yang tidak punya pakaian diberikan pakaian, orang yang sakit dan ada di rumah sakit, silakan kunjungi, orang yang ada di penjara, kunjungilah, dan yang terakhir, orang yang meninggal dunia, pekerjaan-pekerjaan jasmani, pekerjaan kerahiman yang bersifat jasmani ini disebutkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil tadi. Yang tidak punya makanan, silakan berikan pada mereka. Yang tidak punya pakaian, berikan pada mereka. Jadi yang tidak punya, kita perhatikan. Nah ini namanya amal kasih. Amal kasih darah mulia. Ini namanya amal kasih kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Lalu yang kedua adalah ketika para petugas dan bertanya kepada Yohanes,
Apa yang harus kalian perbuat, guru? Dan dia menjawab, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apa yang mau Yohanes katakan? Kita harus bersikap adil di dalam kehidupan. Sikap adil ini baik sekali, sangat Kristiani. Kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Di antara kita ada orang yang bekerja dengan kita. Entah yang di dapur, atau yang di laundry, atau di front office, atau apa saja, profesi, ya, cleaning service. Semua orang bekerja. Dan kita tidak bisa menilai orang dengan berapa sen, berapa rupiah yang mereka terima. Tidak. Uang kita tidak cukup untuk membayar kebaikan mereka. Tapi yang dipentingkan di sini adalah apakah Anda bersifat adil? Itu yang diterangkan oleh Yohanes dalam perkataannya tadi. Maka orang yang bersukacita adalah orang yang bersifat adil di dalam hidupnya. Adil terhadap dirinya sendiri, dengan demikian dia bisa adil dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya yakin bahwa dari 12 saudara yang kita doakan pada ini, ya, mereka juga pernah bersifat adil di dalam kehidupan mereka. Mereka juga pernah menunjukkan itu sebagai bagian dari keteladanan hidup mereka untuk kita semua. Sungguh luar biasa hari ini, pekan ketiga Adventus, hari Minggu Gaudete, kita ikut bersukacita. Kita ikut dikuatkan oleh Tuhan melalui sabdanya. 3 pesan penting yang saya bagikan hari ini. Ngapain kamu takut? Ngapain kamu khawatir? Jangan takut, jangan khawatir. Kiranya ini menjadi kata-kata yang istimewa yang bisa dipakai oleh oma dan opa yang hadir di sini untuk memberikan peneguhan kepada anak-anak dan cucu-cucu kalian. Bagi yang belum punya cucu, diusahakan secepatnya punya cucu. Kalau suster dan saya, kami punya banyak anak dan cucu, melebihi kalian. Ya. Kepada mereka kita perlu berani untuk mengatakan, jangan takut. Jangan khawatir. Kalau kita sudah takut lebih dulu, bagaimana kita bisa menguatkan yang lain? Kita penuh dengan kekhawatiran, bagaimana kita bisa menguatkan ya anak-anak, cucu-cucu, dan siapa lagi yang datang dan berbicara dengan kita. Itu. Ya. Lalu yang kedua, berempatilah. Jangan takut anak-anak BM75 itu jadi orang miskin. Kadang-kadang susah sekali untuk berbagi karena takut miskin. Jangan begitulah BM75. Air di dalam gelas itu tidak akan berguna kalau tidak diminum. Kalau kita bisa minum air itu, akan diisi air yang baru. Karena itu, berempatilah, berbagilah dengan orang-orang lain. Masa pandemi ini membuat kita sungguh jadi orang Kristiani yang baik. Kita berempati. Dan itu ada orang yang bersukacita. Banyak orang mengatakan, apakah ada sukacita? Ada sukacita. Tapi mereka tidak berbagi. Omong kosong. Anda bersukacita? Yes. Berbagi? Yes. Berbagi? No. No way untuk berbagi. Ya. Kiranya orang-orang BM75 tidak seperti itu. Dan semoga Tuhan yang membaik memberikan berkat juga untuk kita semua. BM75 tetap kompak dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Kesehatan yang baik. Meskipun kita hanya ketemu di misa arwah, tapi semoga suatu saat kita akan bertemu di misa yang bukan arwah lah. Kok sedih-sedih melulu ya. Yang buat kita bisa ada games, Natalnya games, atau si Kevin, mereka yang menganimasi oma atau bapak ibu di sini untuk main game online. Bagus itu. Berhati. Ada sponsor-sponsor kok. Junior itu salah satunya sponsor. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Baik,
mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini. Kita menyatakan iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan mati, yang turun ke tempat penantian, dari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami gembira atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Maka dengarkanlah kiranya doa permohonan kami. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya, ya pentinglah gerejamu dalam mewatakan keselamatanmu. Marilah kita mohon. Kabul doa kami Tuhan. Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah para penanggung jawab dalam masyarakat, agar dengan rela dan gembira mengusahakan pertujuan dan perbaikan masyarakatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka yang sedang kecewa dan bimbang dengan sinar cahayamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami akan cinta kasih-Mu yang demikian agung kepada kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Kisah 1 tahun Mas Dani. Tuhan Bapa dalam surga, kami mendoakan secara istimewa hari ini saudara kami Halim dan Hidayat yang setahun lalu Engkau telah memanggil. Ampunilah segala dosa dan salahnya, abadi di surga baginya, dan juga peneguhan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan juga untuk saudara-saudari yang kami doakan yang sudah dunia, semoga Engkau juga berikan tempat bahagia bagi mereka semua. Untuk intensi ini, marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan, kami juga bergembira, bersukacita di hari Minggu Sukacita ini bersama keluarga-keluarga, terutama saudara-saudara yang berulang tahun. Ibu Luciana, tanggal 6 Desember, 8 Desember, 9 Desember, Gabi 11 Desember, Adinata 12 Desember. Semoga Engkau memberikan berkat-berkat yang berlimpah pada mereka, kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, dan rahmat-rahmat lain yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Untuk intensi ini, marilah kita mohon. Tuhan anugerahkanlah pertobatan kepada orang-orang berdosa. Terutama dalam masa ini, semoga Engkau memanggil kesayangan-Mu untuk kembali ke jalan yang benar, supaya siap untuk merayakan Hari Raya Natal. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang zaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Kami untuk melepaskan kepuasan diri kami, agar mampu menghampakan diri seperti Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan lingkungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, kebijaksanaan dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami akan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi pemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mengucapkan Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang bahkan pada hari ini teristimewa kami mendoakan kami Halim dan Hidayat yang setahun lalu Engkau panggil ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan akan masjid, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dalam cahaya wajah-Mu. Mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Dosa kami, tak perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Raja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Damai, salam damai. Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Iya, Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya. Sabdalah saja, saya akan. Sakramen Maha Kudus,
Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa bukan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini. Semoga kami juga terus mengharapkan kepenuhan dalam kerajaan yang abadi. Teristimewa untuk saudari dan saudara kami yang sudah berpanggil kehadirat-Mu, Pak Halim Dhani Hidayat setahun lalu, dan juga untuk ke-12 saudara kami yang juga sudah menghadap Engkau. Dan juga berkat dan perlindungan untuk saudari-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai sambil menjaga Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Di Lourdes di Gua Sudita